Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa kembali bersama Retia. Alhamdulillah hari ini bisa sharing lagi aktivitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Aktivitas aku mulai beberes tempat tidur Via. Ini tempat tidur Via itu sementara ditaruh di ruang sholat karena kamar Via itu saat ini lagi direnov ya Mam, dan hari ini belum jadi, mungkin 2 hari lagi. Hari ini rencananya Pak suami itu ngecat karena untuk plafonnya itu sudah jadi. Pokoknya saat ini di rumah aku itu berantakan banget ya Mam, karena kalau ada proses renov itu pasti berdebu dan barang-barang berantakan banget. Bahkan ini tempat tidur Via pun juga berdebu banget karena Pak suami itu juga ada gerinda gitu ya. Kalau gerinda dinding itu pasti kan berdebu banget. Jadi ini kalau kamarnya Via sudah jadi baru aku ganti spraynya. Kalau ini ntar setiap hari aku ganti spraynya, aku cuci pun nggak kering ya Mam, karena ini kan lagi musim hujan. Oh ya Mam, maaf jika voice over aku kali ini agak berisik ya. Ini aku voice overnya itu di malam hari, tetapi di tetangga desa sebelah itu ada hajatan menikah gitu. Pasti ada bunyi suara tip itu keras banget gitu ya. Aku nggak tahu apakah ntar bunyi tipnya itu masuk ke voice over aku atau enggak. Kalau apun aku dubbing siang itu juga nggak bisa ya Mam. Kalau siang juga berisik banget karena tetangga aku pun juga ada yang renovasi rumah. Jadi aku kadang kalau mau dubbing itu bingung ya Mam, mau dubbing pagi terlalu berisik. Kadang kalau pagi itu banyak banget suara basreng kalau di tempat aku itu. Oke, lanjut ke video. Ini aku lanjut beresin ruang tamu karena ini barang-barang Via, mulai dari buku, boneka, dan juga barang-barang yang ada di ruang sholat itu semuanya aku taruh di ruang tamu ya Mam. Dan ini aku beresin dulu, ntar takutnya ada tamu. Terkadang pada saat rumah berantakan banget itu terkadang ada tamu ya Mam. Kadang kalau rumah itu bersih gitu terkadang nggak ada tamu. Kalau aku lebih sering itu terkadang rumah pas berantakan banget itu kebetulan ada tamu. Lanjut, ini bukunya aku pilihin, pokoknya yang paket itu aku taruh sama yang paket, terus yang buku tulis aku taruh dengan buku tulis gitu ya Mam, supaya ntar kalau mindahin itu gampang. Ntar kalau kamar Via itu renovasinya sudah jadi, memindahinnya tinggal angkat gitu ya, nggak usah pilih-pilihin lagi. Sambil beberes, aku juga mau sambil sharing pengalaman aku membangun rumah ya Mam. Dulu itu sebelum aku memiliki rumah sendiri itu aku tinggal sama mertua, dan aku tinggal sama mertua itu ada 3 tahunan ya Mam. Setelah itu aku memiliki tekad banget untuk bisa memiliki rumah sendiri. Dengan tekad yang bulat, akhirnya aku memilih untuk bekerja ke luar negeri ya Mam, supaya aku cepat bisa bikin rumah gitu. Karena kalau bekerja di rumah, aku mikirnya ntar bikin rumah akan lama bertahun-tahun. Dan alhamdulillah aku bilang sama Pak suami untuk bekerja ke luar negeri. Sebenarnya semula Pak suami itu berat banget karena kita pasti akan LDRan lama gitu ya. Dan akhirnya setelah aku dan Pak suami itu memiliki tekad yang sangat bulat untuk bisa membuat rumah sendiri dengan cepat gitu ya. Akhirnya Pak suami mengizinkan aku untuk pergi ke luar negeri, dan aku pun dengan tujuannya sangat bulat dan tekad aku yang bulat, aku pergi ke luar negeri. Aku bekerja di Hong Kong ya Mam. Dan pertama kali ke Hong Kong itu aku nggak langsung mendapatkan majikan yang baik ya Mam, melainkan aku mendapatkan majikan yang cerewet banget. Tetapi aku selalu ingat dengan tujuan utama aku pergi ke luar negeri. Jadi meskipun majikan aku cerewet itu aku pertahankan ya Mam. Dan akhirnya setelah di Hong Kong 2 bulan itu aku diintermini sama majikan karena katanya aku nggak bisa bahasa gitu ya. Ya udah aku jalani saja, pokoknya semua prosesnya itu aku jalani karena aku selalu ingat apa tujuan aku yang utama. Dan akhirnya aku mendapatkan majikan yang baik. Dan alhamdulillahnya setelah aku 2 tahun di Hong Kong itu aku bisa membangun rumah.
Pokoknya rasanya senang banget bisa membangun rumah dengan hasil sendiri ya. Dengan kerja keras aku dan Pak suami, alhamdulillah rumah impian kita terwujudkan ya Mam. Pokoknya selama 2 tahun itu aku dan Pak suami itu fokus untuk bikin rumah ya Mam. Kita mulai mencicil, jika kita mendapat uang itu kita cicilkan untuk beli batu bata, untuk beli pasir, untuk beli kayu, genteng gitu ya. Pokoknya yang bisa barang material yang bisa tahan lama. Karena kalau kita memiliki uang, nggak kita cicilkan bahan material itu, kita simpan dalam bentuk uang itu, takutnya ntar malah uangnya sering keambil gitu. Jadi aku sama Pak suami itu memutuskan selama proses ingin membangun rumah itu, kita kalau mendapat uang itu selalu dicicilkan untuk barang material ya Mam. Karena kalau sudah berbentuk barang material itu, kita mau bangun rumah itu udah siap semua barangnya, kita nggak merasa berat gitu ya. Tapi kalau kita melihat dengan nominal uangnya, pastikan membangun rumah itu kayaknya biayanya besar gitu ya. Kita kalau melihat nominal uang pasti kita akan merasa berat gitu, dibanding kalau barang material itu udah siap sedia, tinggal kita bangun dan mempersiapkan uang untuk membayar tukang. Dan untuk membangun rumah dalam jangka 2 tahun itu sebenarnya aku lalui sama Pak suami itu nggak mudah ya Mam. Pak suami di rumah sambil bekerja juga sambil mengurus Via, aku pun juga harus di luar negeri jauh dengan keluarga, dan di sana pun juga nggak langsung enak mendapat majikan enak gitu ya Mam. Pokoknya berliku-liku banget, tapi aku dan Pak suami itu benar-benar udah memiliki tekad untuk bisa membangun sendiri, jadi resiko apapun udah kita tanggung gitu ya Mam. Dan alhamdulillah banget, rasanya bersyukur banget berkat perjuangan aku sama Pak suami itu kita bisa memiliki istana sendiri ya Mam. Pokoknya kalau memiliki rumah sendiri itu rasanya nyaman dan merasa senang gitu, serta kita merasa bebas mau ngapain saja gitu ya kalau sudah di rumah sendiri. Beda lagi kalau masih ikut mertua. Oh ya, jika ada Mam yang belum memiliki rumah sendiri, semoga segerakan untuk bisa memiliki rumah sendiri dan cita-citanya tercapai untuk bisa bikin rumah sendiri. Ya, jika kita memiliki keinginan untuk bikin rumah sendiri, jangan lupa untuk berdoa dan berusaha ya Mam. Oke, lanjut ke video lagi ya Mam. Tak terasa sambil aku cerita pengalaman aku, video juga berjalan terus ini, dan tak terasa ini aku sudah memindahin barang-barang ya Mam. Ini barang-barangnya aku pindahin agar rapi gitu. Dan untuk bunga keringnya tadi juga aku taruh di depan ayunan ya Mam, supaya di depan TV itu enggak terlalu banyak barang gitu. Ntar kalau kamar Via dan kamar aku sudah jadi itu, mungkin aku mau mengubah lagi suasana di rumah ini supaya agak ganti gitu. Lalu ini aku mau melipatin baju, dan baju yang belum aku lipat itu aku taruh di keranjang anyaman ya Mam, supaya nggak berantakan dan supaya nggak kelihatan berserakan gitu ya. Jadi keranjang anyaman itu buat menyimpan aib baju-baju aku yang belum aku lipatin. Oh ya, ini tadi sebelum aku lipatin baju itu aku nyalain kipas angin ya Mam. Pokoknya sekarang itu aku itu merasa sering banget sumuk gitu ya Mam. Sejak hamil itu kayaknya aktivitas sedikit saja kayaknya berkeringat banget. Jadi di situ ada aku, pasti di situ ntar juga ada kipas angin. Pokoknya kipas angin ini aku pindahin kemanapun aku ya. Aku di dapur juga kipas angin ini aku taruh di dapur, karena sambil aktivitas kalau nggak nyalain kipas angin kayak nggak bisa aku ya. Rasanya itu kayak keringat itu keluar semua, apalagi kan pakai jilbab terus harus pakai baju panjang gitu. Rasanya itu kayak nggak tahan ya dengan panasnya itu. Oke, lanjut. Ini aku udah selesai lipat bajunya, dan ini
bajunya aku lipat gitu saja ya mam, nggak aku setrika. Mungkin kalau mau aku pakai gitu baru aku setrika, karena aku kalau menyetrika itu enggak sekalian semua aku setrika gitu ya, kalau mau dipakai itu baru aku setrika. Dan ini tadi untuk bajunya Via itu aku taruh di tempat tidurnya dulu, karena di kamar Via itu belum bisa masuk ya, sementara lemari Via itu ada di kamar. Jadi untuk baju-baju yang udah dilipat udah aku setrika, untuk baju sekolah gitu aku taruh di tempat tidurnya Via dulu.